Assalamualaikum, bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup dari Allah SWT. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara pembuatan mata kuliah dan pengisian IQ7 di platform Syam Oke. Untuk itu, silakan Bapak Ibu membuka laman syam-oke.unm.ac.id seperti yang tampil di layar. Bapak Ibu langsung klik menu Course Management System atau yang disingkat dengan CMS. Ditunggu prosesnya. Bapak Ibu juga dapat langsung membuka laman CMS dengan alamat cms.syam-oke.unm.ac.id. Kemudian masukkan username berupa NIDN dan password yang sama dengan password SIA Bapak Ibu sekalian. Setelah itu klik continue. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Di halaman dashboard nanti akan ada informasi-informasi. Untuk pembuatan mata kuliah, kita fokus di mata kuliah ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih mata kuliah yang akan dibuat. Jika Bapak Ibu akan melihat mata kuliah di semester sebelumnya, silahkan diklik di semester mana yang Bapak Ibu akan lihat, kemudian klik cari. Demikian seterusnya. Ya, saya kembalikan. Klik ganjil, kemudian saya klik cari mata kuliah. Maka ini yang tampil adalah mata kuliah di semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Saya akan mencoba membuat mata kuliah untuk media pembelajaran di SD. Saya klik ikon buat mata kuliah. Sini ada pernyataan mata kuliah gagal ditambahkan karena belum mengisi IQ7. Jadi kita perlu mengisi IQ7 terlebih dahulu. Silakan klik ya. Nah, di sini ada isian Bapak Ibu. Saat ini isiannya masih belum di input sehingga mata kuliah belum bisa dibuat. Oleh karena itu kita isi terlebih dahulu. Kita siapkan beberapa file yang dibutuhkan, diantaranya adalah file RPS dan file SAP. Saya sudah menyiapkan. Kita coba kita unggah file RPS-nya. Oke, dipastikan RPS yang terunggah adalah SPS yang sudah disahkan oleh prodi atau jurusan. Kemudian pilih SAP-nya. Ini SAP yang diunggah Bapak Ibu adalah SAP yang mengandung pembelajaran project base atau case method ya. Tidak semua SAP dimasukkan. Sini ada informasi terkait dengan sintaks pembelajaran digunakan, kemudian contoh-contoh bahan yang dipakai sekaligus rubrik penilaian untuk pembelajaran partisipatif ya. Karena ini kebetulan di mata kuliah saya di pertemuan ke-13 ini baru pembuatan tim. Saya simpan dalam bentuk PDF. Oke, kita unggah Bapak Ibu. Setelah itu disimpan. Nah, kita lihat lagi filenya, jangan sampai tidak terbuka gitu ya. Ini sudah oke. Kemudian kita lihat file SAP-nya apakah sudah sesuai. Oke, sudah terbuka. Untuk link bukti pendukung ini disusulkan ya Bapak Ibu, karena ini nanti disesuaikan dengan link yang ada pada saat proses pelaksanaan. Setelah diisi, jangan lupa klik simpan lagi. Oke, tadi sudah ya ternyata. Kemudian kita masuk ke poin 2, penilaian evaluasi. Nah, di sini saya sudah siapkan di RPS supaya mudah. Saya tinggal copy paste. Untuk mata kuliah ini kebetulan 30%. Ini saya copy paste. Kemudian tugas
5%. Kuis 5%. Kemudian untuk mata kuliah ini UTS dan UAS-nya itu dalam bentuk project ya Bapak Ibu, hasil project, sehingga saya katakan ini disatukan di bagian hasil project sehingga ketemu 60% ya, sesuai pecahan yang ada di penjelasan sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bahasa Inggrisnya jika ada bisa dimasukkan. Kemudian syaratnya untuk poin 1 dan poin 2 ini minimal 100 karakter Bapak Ibu. Nah, untuk poin yang lain itu jika 0 ini deskripsinya bisa dikosongkan. Jika ada isinya maka minimal itu 10 karakter. Dan Bapak Ibu diharapkan menghindari kata hanya tanda kurang atau tertulis tidak ada itu ya. Perlu diberikan keterangan yang detail untuk memudahkan nanti reviewer memeriksa. Setelah itu diklik simpan, klik OK, berarti ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, rencana pertemuan. Saya juga sudah simpankan di RPS supaya gampang di copy paste. Kemudian kebetulan ini saya pilih case method, kemudian karakteristik media pembelajaran, ini adalah case method, kemudian pemilihan penggunaan media, case method. Supaya gampang saya jadikan layarnya 2 saja Bapak Ibu. Ya, supaya gampang di copy paste ya. Kita lanjut pertemuan kelima. Ke-6, 7 dan 8 sama ya. Ini seharusnya UTS tapi saya gunakan untuk presentasi produk ya Bapak Ibu. Kemudian 10 extended reality, 11 platform H5P, 12 Google Site. Untuk 13 sudah mulai pengembangan produk masing-masing, dan 16 dikumpulkan sekaligus dipresentasikan. Nah, ini semua sudah team base ya. Kebetulan di mata kuliahnya lebih mengarah ke team base. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tinggal disimpan. Jika Bapak Ibu gagal ketika menyimpan bagian ketiga ini, maka mohon dipastikan Bapak Ibu bahwa di salah satu pertemuan yang ada di dalam itu menggunakan team base atau project base ya. Tidak harus semua pertemuan, tapi salah satunya, tergantung dari bobot penilaian ini Bapak Ibu. Jika bobot penilaiannya hasil project itu setara dengan 50,
atau minimal 50, maka ini dominan untuk project base. Maka pertemuan di sini harus ada salah satunya project base. Kita katakan kalau aktivitas partisipatifnya di sini yang tinggi, tentunya harus ada case metodenya di salah satu pertemuan, tidak harus di semua. Jadi tergantung di RPS Bapak Ibu yang mana dominan menggunakan salah satu dari dua metode pesanan dari IQ7. Untuk detailnya bagaimana penjelasan terkait dengan project base atau case method tuh ada di sini, silahkan dibaca kembali indikatornya yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah itu disimpan Bapak Ibu. Jika berhasil disimpan, kita lihat statusnya. Ini ada semua sudah hijau kecuali bukti pendukung kita masih belum punya karena kelasnya belum dilaksanakan. Kemudian diklik buat kelas. Ditunggu prosesnya Bapak Ibu, cepat atau lambatnya tergantung dari koneksi kita masing-masing dan jumlah peserta yang ada. Kebetulan jumlah pesertanya di kelas ini 684, jadi membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi silahkan ditunggu saja, jangan di close ya, supaya prosesnya tidak terpotong. Bapak Ibu sekalian, jika telah berhasil akan muncul notifikasi berwarna hijau di sebelah kanan atas yang menunjukkan bahwa mata kuliah telah berhasil dibuat. Lalu kita bisa refresh untuk memastikan kembali. Seperti ini ditandai dengan warna hijau ya, ada tombol masuk. Kita bisa lihat kembali identitas mata kuliahnya, meliputi namanya, kurikulumnya, kemudian dosennya siapa, kemudian daftar kelasnya siapa saja. Setelah itu kita coba masuk. Nah, otomatis sistem akan auto login Bapak Ibu ya. Dan di sini topik-topiknya sudah terisi meskipun isinya masih kosong ya. Isinya masih kosong. Topik-topik ini diambil berdasarkan data IQ7 yang kita input ya. Kalau dilihat nih udah sama ya Bapak Ibu, udah sama. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan impor data dari course sebelumnya. Nah, impor data bisa dilakukan di CMS langsung, di menu tool, kemudian impor kelas. Silahkan diklik. Setelah itu kita cari sini daftar mata kuliah yang kita ajar. Kebetulan saya tampil banyak, tapi Bapak Ibu kemungkinan tidak tampil sebanyak ini ya. Ya, saya cari nama mata kuliahnya berdasarkan kuncinya ya. Ini biasanya diawali dengan tahun, kemudian kode mata kuliah, kemudian semesternya. Silahkan Bapak Ibu cari. Setelah itu klik continue. Continue, Bapak Ibu bisa klik semua kecuali bagian grup dan grup. Kenapa? Karena ini kan kelas semester sebelumnya ya. Tidak perlu kita ambil nama-nama kelasnya karena berbeda dengan yang sekarang. Kita klik next dan kita centang uncentang yang kita tidak butuhkan Bapak Ibu. Cari oke, sudah semua. Klik next. Ya, bagian tadi kita bisa hilangkan beberapa bagian yang tidak mau diimpor. Jadi hanya yang dicentang yang akan terimpor. Kemudian klik perform. Tunggu prosesnya. Oke, udah selesai. Nah, kita lihat hasilnya Bapak Ibu, ini sudah ada isinya. Materi pertama oke. Udah lengkap isinya. Kemudian di terakhir, nah yang ini terakhir ini nanti upload produknya ada di sini. Saya sudah buatkan linknya sehingga Bapak Ibu, ini yang saya akan kopikan. Saya masukkan ke
input data untuk melengkapi yang ini. Nah, berarti bukti dukungnya nanti bisa diperiksa dan di sini. Klik simpan. Klik OK, maka statusnya ini sudah selesai. Sudah selesai, dan kalau mau difinalisasi silahkan klik kirim ke validator. Kita cek sekali lagi apakah semua sudah clear. Oke. Nah, ini sudah siap untuk dikirim ke validator. Untuk pengisian sudah lengkap Bapak Ibu. Baik, saya kira itu cara pembuatan mata kuliah di Syam-OK sekaligus pengisian dan cara mengimpornya. Silahkan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.